Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video pembelajaran mata kuliah pengembangan dan pelatihan SDM yang kelima ini, kita akan belajar mengenai afirmatif tindakan dan manajemen keragaman. Tindakan afirmatif adalah usaha mengembangkan pendekatan sistematis untuk membuka kesempatan dalam berbagai bidang bagi individu yang berpotensi yang mengalami diskriminasi pada suatu kelompok. Tujuannya untuk mengatasi diskriminasi agar semua orang memperoleh kesempatan yang sama. Ini masih ada kaitannya ya dengan pembahasan kita di video sebelumnya, yaitu tentang IIO. Tindakan afirmatif ini terjadi ketika para pemberi kerja mengidentifikasi area masalah, kemudian menentukan tujuan dan mengambil langkah positif untuk meningkatkan kesempatan bagi anggota golongan yang dilindungi. Nah, tapi ada kekhawatiran yang timbul mengenai diskriminasi terbalik, yaitu ketika seseorang tidak diberi kesempatan karena pilihannya cenderung diberikan kepada orang yang mungkin kurang memenuhi syarat. Tindakan afirmatif berfokus pada perekrutan, pelatihan, dan promosi dari anggota yang dilindungi, di mana mereka kurang terwakili dalam organisasi, dan para pemberi kerja telah melembagakan tindakan afirmatif ini secara sukarela. Tapi seringkali para pemberi kerja juga harus melakukan beberapa tindakan afirmatif sendiri. Nah, dalam mengelola karyawan, yang perlu diperhatikan itu adalah motivasi karyawan dan juga proses rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi karyawan. Karena kalau misalnya motivasi karyawan ini berkaitan sekali dengan peningkatan kepuasan kerja karyawan. Kalau teman-teman ingat di pertemuan pertama itu terkait dengan motivasi karyawan ini, saya pernah mencontohkan ilustrasinya adalah kelangkaan susu merek A di masa pandemi. Nah, kalau misalnya seseorang yang akhirnya mendapatkan susu itu, tapi dengan motivasi untuk menyembuhkan dirinya, misalnya si orang ini dalam kondisi sakit, pasti dia akan lebih puas ketika mendapatkan itu, karena memang dia saat ini membutuhkan susu itu, dan dengan minum susu itu dia merasa bahwa akan menjadi lebih bagus kondisi kesehatannya. Nah, beda halnya dengan seseorang yang akhirnya mendapatkan susu itu, tapi dengan motivasi hanya untuk menambah stok di rumah aja. Jadi dia tidak akan sepuas ketika si orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan ini mendapatkan susu tersebut. Nah, begitu juga dengan karyawan. Ketika ia memiliki motivasi yang lebih baik, maka dia akan memiliki kepuasan kerja juga yang lebih dibandingkan dengan karyawan yang memiliki motivasi di bawahnya. Kemudian dari proses merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Merekrut ini adalah perekrutan karyawan yang sesuai. Sesuai artinya match antara kompetensi dari karyawan atau calon karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kalau melatih ini adalah pelatihan karyawan yang sesuai. Jadi memang pelatihan yang diberikan kepada karyawan dibutuhkan dalam proses bekerja sehari-hari di perusahaan tersebut. Kemudian mengevaluasi karyawan. Ini adalah proses untuk memberikan feedback yang sesuai kepada karyawan. Ketika karyawan memiliki pencapaian yang baik, maka perlu diberikan apresiasi, mungkin berupa reward atau ucapan terima kasih tapi di depan semua karyawan, misalnya pada saat briefing pagi, atau hal-hal lainnya yang dapat memberikan apresiasi kepada pencapaian tersebut. Dan juga mungkin ada saran atau masukan terhadap karyawan-karyawan yang memiliki output kerjaan yang kurang baik, agar dapat meningkatkan kinerjanya. Nah, dengan kita memfokuskan kepada motivasi dan juga proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi karyawan ini akan menghasilkan atau mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Dan otomatis ketika kinerja karyawannya meningkat, akan meningkatkan pula kinerja dari perusahaan. Karena karyawan ini merupakan bagian dari perusahaan.
Apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia, terkandung pengertian bahwa karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Jadi, SDM ini atau karyawan ini disebutnya personalia, hanya merupakan faktor yang dapat membantu perusahaan dalam memproduksi atau menghasilkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan saja. Sedangkan kalau di MSDM, pengertian karyawan ini berupa aset dari perusahaan atau kekayaan perusahaan atau sesuatu milik perusahaan yang berharga. Jadi harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, berarti perlakuannya itu seperti aset-aset perusahaan lainnya, misalnya gedung. Kan kalau gedung itu kan harus ada maintenance-nya, diperlakukan dengan baik ketika ada kerusakan diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan karyawan. Karyawan juga merupakan aset perusahaan yang perlu diberikan kompensasi, perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya, dan lain sebagainya. Sebagai suatu manajemen sumber daya manusia ini sebagai suatu kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mencari pegawai, melatih atau untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, dan memungkinkan pegawai menggunakan segala kemampuannya, minatnya, dan kesempatannya untuk bekerja sebaik mungkin. Merekrut, melatih, dan mengevaluasi karyawan. Nah, ini adalah proses perekrutan, pelatihan, dan pengevaluasian karyawan. Perekrutan adalah memilih orang terbaik untuk sesuatu posisi jabatan. Jadi memang harus dicocokkan antara kemampuan pelamar kerja dengan kebutuhan dari pemberi kerja. Lalu pelatihan. Pelatihan mengembangkan keahlian yang dibutuhkan karyawan. Hal ini juga harus disesuaikan dengan background dan penempatan karyawan. Jadi memang benar-benar materi yang diberikan pada saat pelatihan dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan hariannya yang selaras dengan pencapaian tujuan dari perusahaan. Kemudian pengevaluasian. Ini menciptakan suatu proses formal untuk mengakui dan akhirnya memberikan reward tadi kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik, sekaligus memberikan saran perbaikan kepada karyawan yang kinerjanya belum baik. Dengan proses perekrutan, pelatihan, dan pengevaluasian ini, jadinya perusahaan harus membentuk suatu tim karyawan dengan latar belakang dan pelatihan dan juga panduan yang baik sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ini adalah simulasi atau proses rekrutmen ya. Jadi awalnya kan si pelamar kerja ini harus memberikan surat lamaran atau resume terkait dengan identitasnya dia, kemudian pengalaman kerjanya, kompetensinya, skill-nya yang dapat diajukan kepada perusahaan. Kemudian setelah memberikan surat lamaran dan resume, si calon karyawan ini juga harus melewati beberapa tahapan seleksi, seperti wawancara, kemudian tes kemampuan, tes kesehatan, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan kebijakan dari masing-masing perusahaan ya, jadi tidak semua perusahaan sama tahapan tesnya. Nah, setelah semuanya sesuai, semuanya lolos, barulah ada proses tawaran kerja dari pemberi kerja kepada si calon karyawan ini. Perencanaan sumber daya manusia. Aktivitas perencanaan untuk memuaskan kebutuhan perusahaan atas pekerja. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini memiliki 3 tugas. Yang pertama, meramalkan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, analisis kerja. Dan yang ketiga, perekrutan.
Meramalkan kebutuhan kerja ini menentukan jumlah yang tepat atas kualifikasi orang-orang dan di mana mereka dibutuhkan. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan, harus dipikirkan, harus diperhitungkan berapa jumlah yang ideal untuk suatu posisi di perusahaan. Nah, dalam menentukan ini, dalam menentukan jumlahnya, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang, karena ini terkait juga dengan kinerja karyawan tersebut. Ketika jumlahnya kurang di satu bagian, maka karyawan pasti dalam memenuhi tugas bagian tersebut jadi harus ada lembur, harus mungkin masuk di hari tambahan, misalnya hari Sabtu yang harusnya libur, dia jadi harus masuk untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, hal tersebut kan jadi membuat karyawan demotivasi, yang akhirnya terkait juga dengan kinerja mereka. Seandainya lebih pun juga tidak baik, juga mempengaruhi kinerja mereka, karena berarti apa yang mereka lakukan itu effortnya tidak maksimal, karena ada pembagian tugas dengan personil lainnya. Jadi mungkin kerjaannya dianggap lebih ringan, kurangnya tantangan, dan lain sebagainya. Ini juga berkaitan dengan kinerja karyawan. Nah, dalam menentukan dan memperhitungkan jumlah yang ideal di suatu bagian, ada 3 peristiwa yang dijadikan patokan oleh MSDM. Yang pertama, verb expansion, kemudian retirement atau pengunduran diri, dan yang ketiga, temporary increase in production. Kalau verb expansion ini kan misalnya perusahaan melakukan ekspansi dengan cara penambahan cabang baru. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan karyawan baru. Maka dilakukanlah rekrutmen. Nah, kalau misalnya ada pengunduran diri atau retirement, berarti kan juga mengurangi jumlah karyawan nih. Nah, berarti harus ada karyawan baru yang mengisi kekosongan tersebut. Nah, ini juga berarti terkait dengan kebijakan rekrutmen. Yang ketiga, temporary increase in production. Ini maksudnya di waktu-waktu tertentu, di periode tertentu, adanya peningkatan produksi sehingga membutuhkan personil baru. Nah, personil di sini kan hanya sementara, tidak permanen, sehingga mungkin yang dibutuhkan adalah rekrutmen dengan karyawan outsourcing atau rekrutmen kontrak selama periode yang dibutuhkan saja, atau mungkin transfer karyawan dari karyawan bagian lain yang di periode tersebut tanggung jawabnya atau tugasnya lebih sedikit sehingga bisa dipinjam untuk di bagian ini gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, hal-hal ini, peristiwa-peristiwa ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan pihak MSDM dalam menentukan jumlah ideal karyawan di suatu bagian. Analisis kerja. Analisis kerja ini digunakan untuk menentukan tugas dan surat kepercayaan yang diperlukan untuk posisi tertentu. Outputnya dari analisis kerja ini ada 2, job specification dan job description. Kalau job specification ini lebih terkait dengan human requirement. Jadi, bagaimana karyawan itu yang dibutuhkan oleh suatu bagian. Mungkin dari background-nya, kemudian dari kompetensinya, dari skill-nya, dari pengalaman kerjanya. Nah, itu adalah job specification. Kalau job description itu adalah uraian tugas dan tanggung jawab di posisi tersebut. Misalnya tugas-tugas hariannya dia, kemudian dia bertanggung jawab terhadap siapa atasannya, atau dia membawahi bagian mana. Nah, itu adanya di job description. Jadi kalau misalnya kita mau ambil contoh, analis kredit gitu, di suatu bank. Nah, itu job specification-nya mungkin dia harus berlatar pendidikan S1 ekonomi, kemudian mungkin dia harus memiliki pengalaman di bidang perbankan selama 2 tahun misalnya. Kemudian ketentuan-ketentuan lainnya terkait dengan pekerjaannya. Nah, kalau job description itu adalah uraian tugas dan tanggung jawab si analis kredit ini dalam perusahaan. Misalnya harus dapat memperhitungkan kebutuhan kredit dari calon debitur, harus mampu menganalisa laporan keuangan calon debitur, dan lain sebagainya. Itu adalah job description.
Jadi itu bedanya ya, kalau job specification tuh lebih ke human requirement, kalau job description itu lebih ke job position. Lalu perekrutan. Ini adalah pencarian untuk menarik individu yang berkualitas yang dapat dipilih. Ada dua jenis, ada internal, ada external recruiting. Kalau internal itu merekrut karyawan, orang-orang yang sudah menjadi karyawan, yang sudah bergabung di perusahaan. Biasanya untuk menjabati posisi tertentu. Nah, itu dibutuhkan orang-orang yang biasanya untuk beberapa perusahaan memilih dari karyawan yang memang sudah ada di perusahaan tersebut. Karena kan kalau misalnya kita mau naik bagian itu biasanya diberikan beberapa assessment. Nah, itu adalah salah satu pemberian assessment tersebut adalah salah satu contoh dari internal recruiting. Nah, ada juga yang eksternal. Eksternal ini memang merekrut orang-orang yang belum bergabung dengan perusahaan, jadi secara umum, jadi lebih luas cakupannya. Lalu ada kompensasi. Di sini ada 7 metode kompensasi. Yang pertama, gaji dan upah. Ini umumnya secara rutin diberikan kepada karyawan, biasanya bulanan. Kemudian pilihan persediaan. Ini maksudnya persediaan saham ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memberikan kompensasi berupa kepemilikan saham di perusahaannya. Biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini bertujuan untuk agar karyawannya merasa memiliki perusahaannya, jadi merasa harus berkontribusi lebih terhadap perusahaan. Kemudian ada komisi, ada bonus, bagi hasil, imbalan kerja, juga tambahan atau perquisites. Perquisites ini contohnya ada perusahaan yang memberikan kompensasi berupa club membership gym misalnya, atau tunjangan rumah dinas misalnya. Itu adalah tambahan-tambahan kompensasi bagi karyawannya. Nah, kompensasi adalah seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka yang meliputi kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Kalau kompensasi finansial langsung itu ya yang sering kita dengar ya gaji, upah, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Kalau finansial tidak langsung, ini termasuk dalam kompensasi yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung tadi. Misalnya tunjangan cuti, kemudian tunjangan liburan, asuransi, ya, itu merupakan kompensasi finansial yang tidak langsung. Kemudian ada kompensasi non-finansial. Ini adalah kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri. Contohnya adalah jenjang karir. Nah, dengan memiliki jenjang karir itu juga merupakan kompensasi non-finansial, karena berarti si karyawan memiliki harapan untuk dapat berkarir sesuai dengan yang dia harapkan. Kemudian misalnya lingkungan kerja yang nyaman, atau perusahaan yang sudah melakukan praktik work-life balance, jadi kehidupan karyawan secara pribadi itu seimbang dengan kehidupan karyawan secara profesional di perusahaan tersebut. Setelah kompensasi, ada juga insentif individu. Misalnya bonus, komisi, terus sistem penggajian berdasarkan prestasi, ini yang terkait dengan non-penjualan, kemudian sistem pembayaran atas kinerja, ini pay for performance, biasanya terkait dengan pencapaian target atau output dari pekerjaannya. Tadi ada insentif individu, ini juga ada insentif di keseluruhan perusahaan. Ada profit sharing, ada gain sharing, ada juga pay for knowledge. Kalau profit sharing itu biasanya pembagian bonus atas laba dari perusahaan.
Misalnya labanya tercapai atau lebih dari tahun sebelumnya gitu misalnya. Jadi ada bonus untuk karyawan. Kemudian kalau gain sharing itu pemberian bonus berdasarkan perbaikan kinerja dari karyawan. Kemudian kalau pay for knowledge itu adalah insentif bagi karyawan yang mau mempelajari keterampilan baru atau menjadi ahli dalam beberapa pekerjaan yang berbeda. Ada kompensasi, ada insentif, ada juga benefit atau tunjangan. Misalnya asuransi, atau program pensiun, atau perumahan kendaraan. Nah, kalau perumahan kendaraan ini biasanya diberikan pada karyawan-karyawan yang ditugaskan di wilayah yang di luar wilayah head office perusahaan tersebut ya. Jadi misalnya head office di Jakarta, kemudian si karyawan ini ditugaskan di cabang Lampung misalnya. Nah, biasanya yang seperti itu diberikan tunjangan perumahan dan kendaraan. Pengembangan keahlian karyawan. Ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan atau diberikan pada saat pengembangan. Yang pertama adalah teknis. Teknis ini biasanya terkait dengan pekerjaan harian karyawan tersebut. Misalnya kalau tadi kita lanjutkan dengan contoh analis kredit, berarti pengembangan keahlian teknis ini adalah keahlian bagaimana dia menganalisa calon debiturnya. Kemudian kalau pembuat keputusan biasanya ini diberikan kepada karyawan-karyawan yang sudah memiliki posisi tertentu, yang sudah memiliki wewenang lebih. Nah, biasanya diberikan pengembangan pembuatan keputusan. Kemudian kalau pelayanan pelanggan ini biasanya untuk karyawan-karyawan yang posisinya di frontliner, customer service, teller, security. Nah, terus pengembangan keahlian karyawan di bidang keselamatan. Ini contohnya adalah untuk perusahaan yang biasanya memberikan pelatihan secara periodik, misalnya setahun sekali atau setahun 2 kali, untuk memberikan kemampuan karyawan menghadapi situasi yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran atau gempa bumi gitu. Nah, biasanya tuh suka ada tuh simulasinya gitu. Jadi karyawan bisa tahu kalau misalnya terjadi kebakaran apa yang harus mereka lakukan. Mungkin di titik kumpul mana mereka harus datangi, atau mungkin ketika gempa bumi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia. Biasanya ini hubungan antar karyawan di perusahaan tersebut. Evaluasi kinerja karyawan. Hal-hal atau aktivitas-aktivitas dalam evaluasi kinerja karyawan ini yang pertama memberikan umpan balik, memberikan arahan. Ini tadi ya, kalau misalnya memang berupa pencapaian atau kinerja yang baik, berarti harus ada apresiasi dalam bentuk apapun, tergantung dari pencapaiannya, tergantung dari kebijakan perusahaannya. Kemudian ketika memang si karyawan output-nya kurang, tidak sesuai harapan, berarti harus ada pembenahan, mungkin saran, mungkin mentoring, dan lain sebagainya. Lalu harus menunjukkan kekuatan dan kelemahan. Jadi memang pada saat mengevaluasi harus ada identifikasi terkait dengan kekuatan dan kelemahan karyawan tersebut. Lalu menentukan kenaikan gaji atau promosi. Nah, ini untuk karyawan yang tadi ya, bentuk apresiasi tadi, apakah bonus, ataukah kenaikan gaji, ataukah mungkin promosi jabatan, dan lain sebagainya. Lalu pertimbangan kriteria yang objektif dibanding subjektif. Ya, dalam evaluasi harus pandangannya objektif. Jadi ketika karyawan A melakukan kesalahan, kemudian karyawan B juga melakukan kesalahan yang sama, nah punishment-nya itu harus sama. Atau misalnya sama-sama mendapatkan pencapaian yang sama, ya berarti reward-nya juga harus sama. Jadi jangan subjektif. Pada employee evaluation itu harus
mengkomunikasikan tanggung jawab pekerjaannya. Jadi si karyawan ini sebenarnya memiliki tanggung jawab apa saja, itu harus dikomunikasikan. Kemudian dalam evaluasi ini juga biasanya menginformasikan tentang pekerjaan yang inefisiensi. Jadi ketika karyawan melakukan inefisiensi dalam pekerjaannya, ini juga harus dilakukan evaluasi. Lalu gunakan konsistensi di antara pekerja. Ya ini tadi ya, objektivitas tadi. Jadi sangat harus dihindari yang namanya subjektivitas. Validitas dan kesetaraan dalam pekerjaan. Strategi pengesahan pengukuran jenis-jenis validitas. Validitas itu kan keakurasian ya. Jadi ada beberapa validitas yang dilihat. Yang pertama validitas isi. Ini adalah metode yang logis dan non-statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, dan karakteristik lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi apakah sesuai keterampilannya, kemampuannya, dan penempatannya. Lalu validitas yang berkaitan dengan kriteria. Ini yang diukur adalah seberapa baik seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Sesuai nggak sih dengan kriteria perusahaan? Kemudian validitas secara bersamaan. Ini yang diukur adalah pemberi kerja menguji karyawan yang ada sekarang dengan nilainya dikorelasikan dengan tingkat kinerja mereka. Ya, jadi bagaimana kinerja karyawan saat ini, kemudian dilihat dengan kinerja secara keseluruhannya, apakah mengalami peningkatan dari yang periode sebelumnya, atau stabil, atau malah menurun, dan lain sebagainya. Kemudian validitas prediktif. Diukur saat hasil tes dari pelamar dibandingkan dengan kinerja mereka pada pengerjaan sesudahnya. Nah, validitas prediktif ini biasanya digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi bagaimana individu melakukan berbagai tugas berdasarkan kriteria yang saling berhubungan. Lalu validitas konsep. Ini menunjukkan hubungan antara karakteristik abstrak dengan kinerja pada pekerjaan. Kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan. Ini masih ada hubungannya ya dengan video pembelajaran sebelumnya, EEO, Equal Employment Opportunity. Pernyataan kebijakan EEO merupakan komitmen organisasional pada kesetaraan dalam pekerjaan dan memasukkan data golongan yang dilindungi. Tanggapan pemberi kerja terhadap keluhan EEO bertujuan untuk mengurangi tuntutan EEO dan memperbaiki tindakan diskriminatif. Jadi ketika ditemukan tindakan diskriminatif atau tuntutan EEO terhadap perusahaan, maka si perusahaan ini harus langsung merespon dan memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut. Periksa klaim dan arsip personal karyawan. Untuk dapat menentukan individu mana yang harus ditangani dalam masalah penyelidikan tersebut ya. Lalu jangan melakukan tindakan pembalasan dan menghina yang mengajukan keluhan EEO. Ini adalah suatu bentuk proteksi terhadap orang-orang yang melakukan keluhan praktik EEO. Mengelola keragaman dari dimensi cacat tubuh, status perkawinan, keluarga, usia, etnis, jenis kelamin. Jadi dalam suatu angkatan kerja itu kan pasti beragam. Dari segi umur tuh berarti terkait dengan generasi ya. Kayaknya saya sudah sempat ungkit deh ini. Jadi ada di suatu perusahaan itu biasanya bercampur tuh, ada Gen X, Gen Y, sekarang Gen Z gitu. Jadi keberagaman tersebut harus dikelola dengan baik. Kemudian juga keberagaman dalam fisik karyawan, misalnya ada karyawan yang mengalami cacat tubuh atau perbedaan status perkawinan, etnis, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Semakin beragamnya keragaman dari angkatan kerja yang tersedia, disertai semakin tinggi kurangnya pekerjaan dalam banyak jabatan
dan industri telah memaksa para pemberi kerja untuk menyadari bahwa keragaman harus dihadapi. Jadi karena memang sudah semakin tingginya keragaman, maka keragaman ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tidak bisa dihindari. Justru harusnya dikelola agar dapat tetap mencapai tujuan perusahaan. Nah, berikut adalah beberapa masalah-masalah yang sering terjadi terkait dengan kesetaraan dalam pekerjaan. Yang pertama, nepotisme. Ini adalah praktik memasukkan sanak saudara untuk bekerja pada pemberi kerja yang sama. Biasanya untuk karyawan-karyawan yang sudah memiliki jabatan ya, jadi sudah memiliki wewenang lebih, terus dia dengan tanda kutip nitip keluarganya untuk bekerja di perusahaan yang diinginkan. Lalu glass ceiling. Glass ceiling ini adalah praktik diskriminatif yang mencegah para wanita dan anggota golongan yang dilindungi lainnya untuk naik ke pekerjaan tingkat eksekutif. Jadi jangan lagi ada stigma tentang karyawan wanita itu bagusnya di bagian administrasi aja, jangan diberikan jenjang karir yang lebih misalnya. Nah, jangan ada praktik-praktik seperti itu lagi. Kemudian masalah lain yang mungkin dihadapi pada kesetaraan dalam pekerjaan ini pelecehan seksual. Ini ada dua contohnya, ada jenis quid pro quo. Ini adalah pelecehan seksual di mana hasil pekerjaan dihubungkan pada diberikannya imbalan seksual oleh seorang individu. Jadi misalnya ada karyawan yang mungkin memiliki wewenang lebih, kemudian menjanjikan hasil pekerjaan tertentu, atau mungkin misalnya jabatan tertentu, tapi berharap imbalan seksual dari karyawan yang dijanjikan tadi. Lalu ada juga lingkungan yang bermusuhan. Ini adalah pelecehan seksual di mana kinerja seorang individu atau kenyamanan psikologisnya sangat berpengaruh oleh kondisi-kondisi kerja yang mengintimidasi atau menghina. Jadi ada intimidasi-intimidasi yang membuat karyawan biasanya wanita yang merasa psikologisnya terganggu, tidak nyaman bekerja di situ dan lain sebagainya karena intimidasi tadi. Ya, biasanya ini terkait dengan pelecehan seksual. Lalu masalah lainnya ada keragaman agama dan spiritualitas. Biasanya ini juga terjadi ya di beberapa perusahaan. Kalau misalnya agamanya beda, ada diskriminasi yang membuat perbedaan treatment antar satu karyawan dengan karyawan lainnya. Usia dengan pensiunan bertahap di mana karyawan mengurangi beban kerja gaji. Karena memang kalau misalnya sudah pensiun kan beban karyawan untuk menggaji si karyawan tersebut memang sudah jadi hilang kan. Nah itu tadi yang dimaksud di sini. Kemudian individu penyandang cacat dalam angkatan kerja. Nah ini juga tidak boleh dilakukan diskriminasi ya. Bahkan sekarang ada kebijakan yang menyatakan bahwa ABK, anak berkebutuhan khusus, diberikan kuota untuk bekerja di setiap perusahaan. Lalu individu dengan gaya hidup dan orientasi kerja yang berbeda ini juga bisa menyulut permasalahan terkait dengan kesetaraan di dunia bekerja. Baik teman-teman, demikian materi pengembangan dan pelatihan SDM di minggu kelima, di pertemuan kelima. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.